Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Alma Nurino, selaku moderator yang akan memandu acara pada debat kali ini. Dewan juri yang kami hormati, seluruh peserta dan tamu undangan. Sebelum acara debat Grand Final untuk kompetisi debat pelajar tingkat SMA, SMK, MA Kota Tarakan pada pagi hari ini, izinkan saya untuk membacakan tata tertib penonton terlebih dahulu. Yang pertama, seluruh hadirin diharapkan untuk tidak bersuara atau menimbulkan keributan selama proses debat berlangsung. Yang kedua, diharapkan seluruh alat elektronik atau handphone dalam mode silent. Seluruh hadirin diharapkan untuk tidak bertepuk tangan kecuali telah dipersilakan oleh moderator. Dan yang terakhir, panitia berhak mengambil tindakan apabila terdapat penonton atau pendukung yang tidak menaati tata tertib ini. Demikian untuk tata tertib penonton ataupun pendukung pada proses debat kali ini. Para hadirin yang saya hormati, sebelum acara kita mulai, izinkan saya selaku moderator memperkenalkan terlebih dahulu Dewan Juri kita pada pagi hari ini. Yang pertama, yang paling cantik di antara yang lain, ada Ibu Dr. Nur Asikin, SHI MH. Di sebelah beliau ada Bapak Rustam Akin, SPD, SH, MPD. Dan yang paling ujung ada Bapak Haji Muhammad Dada, SH, MH. Selanjutnya, saya undang untuk bisa bergabung Dewan Juri Bapak Dian Antarja, SHMH. Dan Bapak Arif Rohman, mohon maaf. Dan yang terakhir Dewan Juri kita pada pagi ini adalah Pak Jupri. Kami persilahkan untuk bisa bergabung. Inilah kelima Dewan Juri kita pada pagi hari ini untuk Grand Final kompetisi debat pelajar tingkat SMA, SMK, MA Sekota Tarakan oleh Bawaslu Kota Tarakan. Pemilu Partisipatif Demokrasi Maju tahun 2022. Dewan Juri yang kami hormati dan seluruh tamu undangan, sebelum masuk kepada sesi Grand Final, kita akan menyaksikan terlebih dahulu sesi pertama untuk perebutan juara ketiga dan keempat. Kami persilakan terlebih dahulu untuk kedua tim sesi pertama untuk bisa maju mencabut undian pro dan kontra. Kami persilakan.
Dewan juri yang kami hormati, pada posisi pro diisi oleh SMA IT Ulul Alba, dan pada posisi kontra diisi oleh SMA Negeri 4 Tarakan. Kami persilakan kepada perwakilan, dan untuk tim kami persilakan untuk bisa mengisi tempat yang telah disediakan. Sekali lagi, kita berikan semangat untuk kedua tim untuk bisa maju ke tempat yang telah disediakan. Dewan juri yang kami hormati, tamu undangan dan seluruh hadirin. Sebelum kita masuk kepada sesi pertama, marilah sama-sama kita berkenalan terlebih dahulu dengan kedua tim. Kita awali dengan tim pro untuk bisa memperkenalkan diri sekaligus menampilkan yel-yel. Kepada tim pro kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia Syahani. Saya Syurul Fadilah. Saya Salwa Sabita. Kami perwakilan dari SMA IT Ulul Alba Boarding School Tarakan. Di sini kami siap debat, perwakilan dari Ulul Alba. Tunjukkan mental yang pemenang, beriman, berakhlak, prestasi yang gemilang. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tunjukkan semangatmu. Tunjukkan semangatmu. Tunjukkan sportivitasmu. Ku yakin Ulul Alba pasti bisa. Ulul Alba juara, juara, juara. Beri tepuk tangan meriah untuk tim pro. Terima kasih kami ucapkan kepada tim pro atas pengenalannya. Kita lanjutkan kepada tim kontra. Kami persilakan untuk kenal juga penampilan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, kami tim debat perwakilan dari SMA Negeri 4 dengan saya Yudin Afrizali sebagai pembicara pertama. Di sebelah kanan saya M. Desti Pratama sebagai pembicara kedua, dan di sebelah kiri saya Nur Aini sebagai pembicara kedua. Siapa kita? Smart Pak. Siapa kita? Smart Pak. Smart Pak menuju generasi gemilang. Sekian, terima kasih. Selamat banyak. Baik, berikan tepuk tangan meriah untuk tim kontra. Terima kasih kepada tim kontra untuk pengenalannya.
Baiklah, Dewan Juri yang kami hormati, para tamu undangan serta para hadirin sekalian. Kita masuk untuk sesi pertama dalam debat kali ini dengan mosi penggunaan tempat pendidikan dalam kampanye pemilu. Sesi pertama yaitu opening statement diberikan kepada pembicara pertama masing-masing tim, yang kita mulai dari pembicara pertama tim pro dan kita lanjutkan kepada pembicara pertama tim kontra selama 3 menit toleransi 20 detik. Baiklah, untuk sesi pertama kepada pembicara pertama tim pro, apa sudah siap? Siap. 3 menit 20 detik dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih moderator atas kesempatan berbicara yang telah diberikan kepada saya. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dewan Juri sekalian, yang terhormat hadirin-hadirin yang hadir pada saat ini, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan serta tim lawan. Saya, pembicara pertama pada tim pro, menyatakan bahwa saya sangat setuju dengan adanya mosi penggunaan tempat pendidikan dalam kampanye pemilu. Mengapa demikian? Karena berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 1 ayat 2, berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat. Kawan-kawanku sekalian, berbicara mengenai masalah pemilu, hal ini tidak pernah jauh dari masalah kedaulatan rakyat, di mana rakyat di sini mencakup kepada seluruh orang-orang yang berada di lingkup Indonesia, termasuk generasi milenial kita yang merupakan pemilih pemula dalam pemilu. Lantas mengapa selama ini pemilu hanya terfokus kepada orang-orang yang sudah lama melakukan pemilu, sehingga generasi milenial kita yang merupakan pemilih pemula jarang sekali diperhatikan? Adapun definisi kampanye menurut KPU Republik Indonesia nomor 23 pasal 4 ayat 21 tahun 2018 berbunyi, kampanye adalah kegiatan pemilu atau pihak lain yang ditunjukkan oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi program dan atau citra dari peserta pemilu. Indonesia adalah salah satu negara yang mendapatkan bonus demografi. Namun sayang, menurut survei yang dilakukan pada tahun 2019, sebanyak di atas 40% pemilih pemula melakukan golput. 40% bukanlah angka yang sedikit. Adapun alasan yang diberikan oleh mereka yang melakukan golput adalah karena mereka buta akan politik, apatis terhadap pemilu, dan tidak peduli dengan nasib bangsa ke depannya. Oleh sebab itu, upaya yang dapat dilakukan untuk membuka mata generasi milenial adalah dengan memberi pelajaran ataupun edukasi mengenai politik dan juga kampanye di tempat pendidikan, yang dimana milenial banyak tersebar di sana. Sesuai dengan konsep pendidikan sendiri, pendidikan adalah sarana untuk orang yang tidak tahu menjadi tahu. Dewan Juri yang terhormat, bahkan Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari memperbolehkan kampanye di tempat pendidikan dengan syarat harus sesuai dengan SOP yang berlaku. Jadi, sekali lagi saya tegaskan bahwa saya sangat setuju dengan mosi hari ini, yaitu mosi penggunaan tempat pendidikan dalam kampanye pemilu. Pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang dipilih oleh pemilih yang berkualitas. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama tim pro. Kita beri tepuk tangan. Kita lanjutkan kepada pembicara tim kontra. Kepada pembicara pertama tim kontra, apa sudah siap? Siap. 3 menit 20 detik dimulai sejak Anda berbicara. Salah satu alasan orang membenci politik adalah bukan karena kebenaran menjadi tujuan politis, tapi pemilihan dan kekuasaan. Kamu kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya.
dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat serta lawan berpikir kita pada hari ini, di sini kami dari tim kontra menyatakan bahwa kami sangat tidak setuju dengan mosi pada hari ini. Mengapa demikian? Dalam mengambil keputusan, kita selalu menimbang-nimbang hal positif dan hal negatifnya. Penggunaan tempat pendidikan dalam kampanye lebih banyak menciptakan sisi negatif daripada sisi positif yang dapat diraih. Menggunakan tempat pendidikan untuk berkampanye telah melanggar aturan hukum yang berlaku sesuai pasal 280 ayat 1H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bertindak selaku tim pro, izinkan saya sebagai pembicara pertama untuk memaparkan alasan mengapa kami tidak setuju dengan mosi pada hari ini. Adapun bangunan argumentasi kami untuk memperkuat posisi kami pada hari ini, yaitu pertama, ditinjau dari sisi hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, pada ayat 280 ayat 1H menyatakan bahwa peserta, pelaksana, dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Sekali lagi saya tekankan tempat pendidikan. Adanya larangan tersebut berarti adanya kesadaran dari pembuat hukum bahwa menggunakan tempat pendidikan sebagai tempat berkampanye dapat menimbulkan masalah. Kedua, perubahan bentuk kampanye dengan mengizinkan berkampanye di tempat pendidikan bukanlah sebuah solusi atau terobosan terbaru, melainkan menambahkan beban bagi KPU serta Bawaslu dan juga pihak pendidikan. Ketiga, secara filosofis, hakikat sekolah sebagai sebuah lembaga berfungsi untuk memberikan pendidikan formal agar setiap siswa dapat berkembang. Sementara keterkaitannya dengan dunia politik telah diwakilkan melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam proses pembelajaran. Keempat, penggunaan tempat pendidikan untuk kampanye sangat tidak diperlukan, apalagi berkaitan dengan memperkenalkan calon kandidat atau melakukan pendidikan politik. Jika memang bertujuan untuk dua hal tadi, maka bisa diserahkan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu dan Bawaslu untuk melakukan sosialisasi seperti KIT. Yang perlu diingat kembali bahwa masih ada banyak cara untuk berkampanye yang bisa dilakukan oleh para calon kandidat tanpa harus melanggar aturan yang telah ditetapkan. Sekian dari tim kontra, kami tegaskan sekali lagi bahwa kami menentang penggunaan tempat pendidikan dalam kampanye pemilu, baik berupa pemilu presiden, pemilu kada, dan pemilu legislatif. Terima kasih. Baik, tepuk tangan yang meriah. Terima kasih kepada pembicara pertama dan tim kontra, Dewan Juri yang kami hormati, serta para hadirin. Demikian masing-masing tim telah menyampaikan statement awal atau kerangka berpikir awal terkait dengan posisi pro dan kontra pada mosi yang disajikan kali ini. Dewan Juri yang kami hormati, kita masuk kepada sesi kedua atau sesi bidasar. Baik, pada sesi kedua diberikan kepada pembicara kedua masing-masing tim selama 7 menit, toleransi 20 detik yang dimulai dari pembicara kedua tim pro dan kita lanjutkan kepada pembicara kedua tim kontra. Interupsi dimulai setelah menit pertama selama 20 detik sebanyak 3 kali dan berakhir pada menit ke-6. Interupsi dapat dilakukan oleh pembicara manapun dari tim lawan dan dijawab oleh pembicara manapun dari tim yang sedang berbicara. Untuk kedua tim, apa bisa dipahami? Baik, mohon izin untuk bisa memperhatikan waktu dan angkat tangan sebagai tanda interupsi. Kita mulai sesi kedua kali ini dengan pembicara kedua dari tim pro. Apa sudah siap? Siap. 7 menit 20 detik dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih moderator atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pembicara kedua, di mana tugas saya mempertegas lagi argumen dari kawan saya pembicara
di mana saya masih sangat setuju dengan penggunaan tempat pendidikan dalam kampanye pemilu. Di Indonesia terjadi yang namanya ledakan penduduk atau bonus demografi. Bonus demografi merupakan keadaan di mana usia produktif lebih banyak dibanding usia tidak produktif, di mana usia produktif ini banyak memenuhi SMA dan kampus, yakni usia-usia pelajar. Banyaknya milenial menjadi pemilih pemula, namun tingkat golput di kalangan milenial bahkan di atas 40% berdasarkan survei pemilu tahun 2019. Alasan mereka antara lain karena apatis terhadap politik. Interupsi. Kampanye pemilu di tempat pendidikan sudah menentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 seperti yang saya paparkan tadi. Lalu kenapa masih mendukungnya? Terima kasih. Undang-Undang Nomor 7 Tahun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Ayat 1 Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas pendidikan, bukan? Yang dilarang adalah menggunakan fasilitasnya, bukan kampanyenya. Saya pertegas kembali. Publik harus tahu, dalam pasal 280 ayat 1 huruf H itu juga ada klausul penjelasan, bukan berarti larangan begitu saja. Diperjelas fasilitas yang digunakan dapat dilakukan sepanjang tanpa melibatkan atribut atau adanya permintaan dari penanggung jawab fasilitas tersebut. Misal, mahasiswa ataupun peserta didik ingin mengetahui partai politik atau pasangan calon, jadi itu dapat dilakukan sepanjang penanggung jawab yang mengundang. Idealnya, memperlakukan semua pihak sama. Misalnya, semua partai politik diundang oleh kampus atau institusi pendidikan. Tentunya dengan SOP yang baik dan tidak hanya terbuka untuk 1 atau 2 partai. Interupsi, silakan. Untuk semua partai. Ya. Bukankah kampanye di sekolah hanya semakin memberatkan siswa yang terkadang sudah jenuh dengan pelajaran lalu ditambah lagi untuk memahami sesuatu yang tidak mereka sukai? Terima kasih. Kampanye di sekolah membantu untuk pendidikan politik para siswa. Kita harus menjadi pelajar yang terpelajar. Pendidikan itu mencakup 3 hal: pengetahuan, kebijakan, cara bertindak. Bagaimana kita menjadi pelajar yang terpelajar jika kita apatis terhadap politik? Sementara politik merupakan landasan dari negara kita, landasan kita bernegara. Bagaimana cara kita tahu jika tidak ada kampanye di sekolah? Dengan begitu, kedaulatan di tangan rakyat, seperti yang teman saya sebutkan tadi, milenial itu juga rakyat, generasi muda itu rakyat, kita ini rakyat. Rakyat sih berhak tahu kualitas calon pemimpinnya. Bagaimana jika guru di sekolah tidak bisa netral dan malah memojokkan satu kandidat demi mendukung kandidat lain? Saya jawab, itu persoalan pribadinya, itu masalah personal, di mana guru memang harus netral. Tolong kembali kepada nosi kita. Penggunaan tempat pendidikan dalam kampanye pemilu, bukan kenetralan seorang guru, itu masalah pribadi. Milenial berhak tahu kualitas pemimpinnya dengan cara melihat langsung dari kampanyenya, menempatkan kekuasaan di atas pilihan rakyat, karena kedaulatan ada di tangan rakyat dan itu adalah kedaulatan penting. Pemuda harus dicerdaskan sehingga tidak apatis lagi terhadap politik, dan saya harap pada pemilu selanjutnya di tahun 2024 nanti angka 40% ini bisa menurun. Politik juga tidak lepas dari ketertarikan individu. Perlunya pemahaman politik sejak dini. Dengan begitu, adanya kampanye di tempat pendidikan sangat menyokong untuk pendidikan politik. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu? Apa cukup? Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk penonton bicara kedua tim. Semakin jelas terkait dengan mosi kita kali ini untuk
posisi pro. Mari sama-sama kita lanjutkan untuk menyimak bantahan-bantahan serta penegasan poin-poin untuk tim kontra pada mosi kali ini. Pembicara kedua tim kontra, apa sudah siap? Siap. Waktu Anda 7 menit 20 detik dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih moderator, Dewan Juri yang terhormat, serta lawan berpikir kami yang kami banggakan. Di sini kami tegaskan sekali lagi bahwa kami tidak setuju dengan penggunaan tempat pendidikan dalam kampanye pemilu. Sebelumnya teman saya sudah memaparkan beberapa argumentasi yang menunjukkan alasan mengapa perlunya larangan penggunaan tempat pendidikan dalam kampanye pemilu. Berikut izinkanlah saya sebagai pembicara kedua untuk menyampaikan beberapa alasan tambahan dan dampak yang ditimbulkan jika diperbolehkan berkampanye di tempat pendidikan. Adapun argumentasi untuk mendukung argumentasi kami antara lain yang pertama, secara politis melibatkan tempat pendidikan dalam kampanye pemilu bukan keputusan yang bijaksana. Tetap tempat pendidikan itu diisi oleh beberapa pemilih pemula. Oleh karena itu, pihak utama yang berwenang melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman politik serta pemilu harusnya adalah pihak dari guru mereka, adalah mereka di sekolah maupun KPU serta Bawaslu sebagai lembaga yang bersifat netral dan tanpa kepentingan pribadi. Interupsi, silakan. Pembicara pertama telah menyampaikan bahwa kampanye itu sudah diajarkan di dalam pelajaran PPKN. Tetapi salah satu interupsi yang disampaikan oleh pihak kontra tadi menyatakan bahwa siswa itu jenuh dan mempertanyakan kenetralan guru. Jadi sebenarnya suara siapa yang Anda suarakan sekarang? Baik, terima kasih sanggahannya. Saya pasti akan menjawab pertanyaan dari Anda, namun saya akan melanjutkan materi saya. Yang kedua, dari sisi kebijakan, penggunaan tempat pendidikan dalam kampanye pemilu nyatanya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 280 Ayat 1H. Adapun jika tetap memaksakan perubahan untuk kampanye dengan diizinkannya dilakukan di tempat pendidikan, maka ini akan menimbulkan banyak masalah seperti personal atau anggota yang membantu dan mempersiapkan pelaksanaannya, atau permasalahan anggaran juga, serta permasalahan koordinasi antara pihak pendidikan, KPU, dan calon kandidat. Baik, menjawab pertanyaan dari lawan, kembali ke mosi perdebatan hari ini. Di sini posisi kami kontra, meyakini bahwa kebijakan yang diambil oleh suatu lembaga pemerintah harus memperhatikan lebih banyak manfaatnya daripada kerugiannya agar tidak menimbulkan kegaduhan di masa yang akan mendatang. Baik, saya lanjutkan pembahasan saya tadi. Dampak dari penggunaan tempat pendidikan dalam kampanye pemilu, salah satunya adalah terganggunya proses belajar mengajar, di mana saat ini sekolah sudah dihadapkan dengan berbagai tantangan. Seperti yang kita tahu, kurikulum terus-menerus berubah, dimulai dari KTSP, kurikulum 2013, hingga kurikulum Merdeka. Banyaknya pekerjaan yang harus diurus oleh pihak sekolah, seharusnya dengan bijaksana dari pihak KPU, Bawaslu maupun partai politik tidak menambahkan urusan politik ke dalam pekerjaan mereka. Yang keempat, dalam lingkungan pendidikan tidak hanya siswa-siswi yang akan disorot, namun lebih jauh sebagian besar sekolah negeri diisi oleh guru-guru yang berstatus ASN. Keberagaman antara calon kandidat dan ASN dalam satu lingkungan. Interupsi, silakan. Tempat pendidikan itu yang kita bahas di sini kategorinya adalah para pemilih pemula yang merupakan pelajar, bukan merupakan guru atau ASN yang berada di dalam lingkungan sekolah. Dan kamu mengatakan bahwa kurikulum kita berubah-ubah begitu. Tetapi di sini yang saya pertanyakan adalah 23 juta habis. Baik, pertanyaan tersebut akan dijawab oleh salah satu teman saya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari tim lawan. Perlu diketahui bahwa keterlibatan antara ASN dan calon kandidat di dalam satu tempat yang sama dapat menimbulkan masalah baru, sepertinya pencemaran profesionalan guru dalam sebagai tergolongannya dalam ASN. Sekian dari saya kembalikan kepada bicara itu. Baik, saya lanjutkan kembali ke penjelasan saya tadi. Yang kelima, ketika parpol dan ASN berada dalam satu lingkungan, maka tidak bisa dihindari kemungkinan antara interaksi lebih jauh antara ASN ini dengan calon kandidat. Salah satu contohnya adalah caleg DPRD DKI yang membagikan kalender penguatan kampanye
Indonesia. Itu angka yang sangat besar dan menyokong pemilu yang ada di Indonesia. Lalu apakah kita ingin menyerah dengan angka 23 juta itu, para pemilih pemula, para penerus bangsa? Baik, menjawab pertanyaan dari lawan akan dijawab oleh salah satu teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Seperti yang telah saya paparkan tadi, bahwa masih banyak cara lainnya untuk menekan angka golput yang telah Anda paparkan tadi. Salah satunya bisa melalui sosial media yang saat ini sangat digemari oleh generasi muda. Sekian dari saya kembalikan kepada pembicara kedua. Mendapat jawaban dari pertanyaan tersebut, kita bisa melakukan kampanye. Salah satunya contohnya dari TikTok. Banyak generasi muda yang melakukan TikTok di zaman sekarang, bisa berkampanye melalui media sosial, Instagram juga bisa, dan sosial media lainnya. Dan perlu diketahui, tempat pendidikan itu terkhusus hanya untuk tempat belajar saja, tidak usah lagi dibawa untuk ke arah politik juga. Baik, saya lanjutkan penjelasan saya tadi. Yang keenam, penggunaan tempat pendidikan sebenarnya melanggar integritas sekolah sebagai lembaga penguat akademik serta karakter siswa di mana seharusnya berada jauh dari intervensi politik. Selain itu, pula adanya kampanye pemilu ini juga menimbulkan pemikiran seakan KPU tidak mampu memberikan wadah atau sarana lainnya yang lebih efektif untuk melakukan kampanye, sampai-sampai sekolah pun harus dilibatkan. Oleh karena itu, kami menyarankan daripada berfokus untuk menggunakan tempat pendidikan dalam kampanye, lebih baik dimaksimalkan untuk kampanye-kampanye yang langsung menyentuh dan mendekati kaum-kaum minoritas yang terpinggirkan. Bertindak soal motif program, kami menyadari penggunaan tempat pendidikan dalam kampanye pemilu memberikan banyak kerugian daripada banyak kebaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, beri tepuk tangan untuk paparan dari pembicara kedua tim kontra. Semakin menarik untuk mosi kali ini. Dewan juri yang kami hormati, para tamu undangan serta para hadirin sekalian. Kedua tim telah memaparkan statement awal dan juga poin-poin pendukung pada posisi masing-masing, baik pro maupun kontra pada mosi kali ini. Tiba kita untuk masuk ke sesi ketiga. Dewan juri yang terhormat, pada sesi ketiga atau closing statement disampaikan oleh pembicara ketiga masing-masing tim yang dimulai oleh pembicara ketiga tim kontra dan dilanjutkan oleh pembicara ketiga tim pro selama 3 menit toleransi 20 detik. Kepada pembicara ketiga tim kontra, apakah sudah siap? 3 menit 20 detik dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih moderator, Dewan juri yang terhormat dan lawan berpikir kami. Izinkanlah saya sebagai pembicara tiga menyampaikan argumen penutup kami. Adapun bertindak sebagai tim kontra, kami tidak menyetujui adanya tempat pendidikan dalam kampanye pemilu. Adapun beberapa alasan yang bisa saya ulas untuk mendukung posisi kami, yakni 1. Secara yuridis, dengan dimasukkannya larangan untuk menggunakan tempat pendidikan dalam kampanye pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu pasal 240 ayat 1H menandakan bahwa adanya kesadaran dari pihak pembuat hukum atau yang pihak memiliki kewenangan bahwa penggunaan tempat pendidikan dalam kampanye berpotensi besar membuat kekacauan pada jalannya pemilu. 2. Penggunaan tempat pendidikan yang musuh ini sebenarnya jauh dari kata ideal. Narasi ini malah menambahkan beban baru kepada KPU sebagai pihak penyelenggara pemilu maupun pihak sekolah, dan pastinya juga melibatkan tingkatan yang lebih tinggi seperti dinas pendidikan. Masih banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan oleh KPU dan Bawaslu. Sudah seharusnya tidak ada lagi penambahan tugas baru lagi bagi mereka yang bisa saja tidak diikuti dengan adanya penambahan personel, materi, dan skill. Yang ketiga, penggunaan tempat pendidikan untuk kampanye tidak diperlukan, apalagi dengan mengatasnamakan untuk mengenal calon kandidat dan pendidikan politik. Jika kampanye dimaksudkan untuk mengenal calon kandidat atau pendidikan politik, maka pihak pertama yang seharusnya melakukan tugas itu adalah guru di sekolah berkolaborasi dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu dan Bawaslu untuk melakukan sosialisasi seperti KIE. 4. Penggunaan tempat pendidikan dalam kampanye pemilu malah membuat integritas sekolah sebagai sebuah lembaga yang bebas dari intervensi politik pun dipertanyakan. Hal yang sama juga berlaku bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu. Integritasnya pun menjadi goyah, seakan-akan sudah tidak ada sarana lain yang bisa digunakan sebagai tempat kampanye. Secara politis, keberadaan calon kandidat, parpol, dan guru-guru ASN dalam satu lingkungan bisa membuka peluang bahwa pemilu berjalan tanpa adanya netralitas dari aparatur sipil negara.
Belum diberlakukannya saja izin kampanye di tempat pendidikan saja sudah menimbulkan masalah seperti yang terjadi pada caleg DPRD DKI dari Gerindra Zudi Mahmudi yang membagikan kalender penguatan kampanye di sekolah MI Nurul Huda Cakung Jakarta Timur. Dan sekali lagi kami dari tim kontra menegaskan bahwa penggunaan tempat pendidikan dalam kampanye bukanlah keputusan yang bijak, baik itu mengarah kepada siswa sebagai pemilih pemula, KPU sebagai pihak penyelenggara dan juga calon kandidat sebagai peserta pemilu umum akan lebih bijaksana lagi jika pemilu ini tidak menambahkan hal-hal yang baru, justru menimbulkan permasalahan dari 5 sampai 10 tahun ke depan. Sekian dari tim kontra, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara ketiga tim kontra untuk closing statement. Dan beri tepuk tangan sekali lagi untuk tim kontra. Baik, kita lanjutkan untuk closing statement. Pembicara ketiga dari tim pro. Anda sudah siap? Siap. 3 menit 20 detik dimulai sejak Anda berbicara. Jean Pitchler pernah mengatakan, pilihan politik itu harus bagus dan rasional. Seperti yang sudah dipaparkan oleh pembicara pertama dan kedua kami, bahwasanya pemilih pemula yang ada di sini banyak tersebar di tempat pendidikan, itu sangat rawan terhadap provokasi. Jadi itu menjawab keraguan dari tim kontra yang menggunakan aplikasi TikTok sebagai sarananya, di mana aplikasi TikTok itu penuh dengan hoax. Baik, oleh karena itu, segenap komponen atau orang yang memiliki otoritas wajib untuk meliterasi pemilih pemula yang banyak di sini banyak tersebar di tempat pendidikan agar menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan rasional. Sebelum saya memulainya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, para hadirin yang berbahagia, sebelum mengelaborasikan lebih lanjut argumentasi yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama dan kedua kami, izinkanlah saya untuk mengkritisi argumentasi yang telah dibangun oleh tim kontra, ketika di mana yang mereka khawatirkan adalah secara hukum, ini kampanye itu penggunaan tempat pendidikan dalam kampanye dilarang. Yang kedua, menambah beban kepada KPU dan Bawaslu. Yang ketiga, mereka menyerahkan ini kepada ASN ataupun kepada guru yang ada di tempat sekolah. Yang mana di sini sebenarnya sudah dijelaskan oleh pembicara pertama dan kedua kami, bahwasanya di sini memang benar dilarang menggunakan fasilitas tempat pendidikan, tetapi yang dilarang adalah menggunakan fasilitasnya, bukan kampanyenya. Yang mana di sini para pemilih pemula itu sangat butuh yang namanya edukasi atau literasi terhadap politik agar bisa menyokong pemilih pemula kita, bisa membuat negara kita menjadi cerdas dan juga rasional. Hal di sini yang sudah dipaparkan oleh pembicara pertama dan kedua kali sangat solutif. Ketika tim kontra bisa mendapatkan kesimpulan dari apa yang mereka katakan adalah bisa memberikan kesempatan yang sama kepada semua partai politik. Tidak serta hanya pada 2 ataupun 3 partai politik. Yang kedua, KPU dan Bawaslu tidak bekerja sendiri di sini, karena kita sebagai pemilih juga ikut adil. Mau bagaimanapun juga, karena kita mempunyai hak untuk memilih. Yang mana di sini kedaulatan berada di tangan rakyat. Para siswa, para pemilih pemula itu adalah rakyat. Jangan pernah kita menutup mata akan adanya 23 juta orang, 23 juta para pemilih pemula, para siswa, mahasiswa yang tersebar di Indonesia. 40% angka golput di Indonesia. 40%, saya tegaskan 40% angka golput di Indonesia sangat merugikan bagi bangsa Indonesia. Kenapa Indonesia terus berada di status negara berkembang? Karena itulah dia. Jadi para hadirin yang terhormat, di sini saya mewakili juga para pelajar bahwasanya kami sangat perlu terhadap yang namanya literasi politik. Jadi sampai detik ini 20 kurang dari 20 detik ini saya tim kontra sangat setuju adanya sangat setuju adanya penggunaan tempat pendidikan dalam kampanye pemilu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri tepuk tangan ya untuk pembicara ketiga kami. Sebelumnya kami ucapkan juga selamat datang kepada Wali Kota Tarakan, Bapak Dr. Hairul Tugas, bisa hadir dalam acara ini. Baiklah, mohon izin kepada hadirin sekalian untuk bisa memberi semangat kepada kedua tim, baik tim pro maupun tim kontra yang sudah memaparkan poin-poin terkait dengan pembicara kali ini, penggunaan tempat pendidikan dalam kampanye pemilu. Kepada kedua tim
tim pro maupun tim kontra, kami persilakan untuk bisa saling berjabat tangan. Untuk mengakhiri. Kami persilakan untuk bisa berjabat tangan juga dengan Dewan Juri dan kembali ke tempat. Mohon izin untuk bisa berdiri di belakang Dewan Juri untuk seluruh peserta.